Ya, coba perhatikan peristiwa berikut ini. Ya, ini terjadi di Indonesia di mana matahari tiba-tiba meredup atau tiba-tiba pada siang hari terjadi yang namanya malam, yang mana sinar matahari perlahan-lahan menjadi meredup. Coba perhatikan. Ya, kita bisa lihat ini. Kemudian ketika matahari meredup dengan beberapa menit matahari kembali terbit lagi dengan cahayanya. Menurut kalian, peristiwa apakah ini? Ada yang bisa menjawab? Ya, apabila kalian menjawab ini adalah gerhana matahari, kalian menjawab dengan benar. Gerhana matahari adalah suatu keadaan di mana bulan berada di tengah-tengah matahari dan bumi, sehingga menyebabkan sinar matahari ke bumi menjadi terhalang. Oke, kita perhatikan ada matahari, bulan, dan bumi. Jadi bulan berada di tengah-tengah matahari dengan bumi. Jadi sinar matahari terhalang oleh bulan untuk sampai ke bumi. Oke, ada beberapa jenis-jenis gerhana matahari. Ya, gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian, dan gerhana matahari cincin. Gerhana matahari total yaitu gerhana yang mana sinar matahari tertutup total oleh bulan, di mana gerhana matahari total ini terjadi pada saat bulan berada di antara matahari dan bumi dengan posisi ketiganya segaris lurus, sehingga sinar matahari terhalang total oleh bulan meskipun bulan memiliki bentuk yang lebih kecil dari matahari. Oke, yang kedua adalah gerhana matahari sebagian, yang mana gerhana matahari ini terjadi ketika bulan berada di titik terjauh bumi, sehingga hanya menutupi sebagian matahari. Jadi sinar matahari masih sampai ke bumi namun sedikit. Oke, gerhana matahari cincin. Gerhana matahari cincin ini terjadi apabila bulatan bulan menutupi bagian dalam bulatan matahari, dikarenakan posisi terletak paling jauh dengan matahari. Jadi ibaratnya bulan ini berada di tengah-tengah matahari dan sinar matahari itu masih ada di bagian pinggir yang membentuk cincin untuk sampai ke bumi. Jadi ini disebut dengan gerhana matahari. Kalian bisa lihat bahwa gerhana matahari itu terjadinya tidak lebih dari 7 menit 40 detik. Ada cara melihat gerhana matahari, yaitu menggunakan kacamata khusus UV dan menggunakan air yang dalam baskom, sehingga kita melihat pemantulan gerhananya. Oke, kita masuk ke gerhana bulan. Kalau tadi gerhana matahari posisinya matahari bulan bumi, sekarang adalah matahari bumi bulan. Yang mana gerhana bulan ini adalah tidak terlihatnya sebuah benda langit atau contohnya bulan dari bumi karena tertutupi oleh bayangan benda langit lainnya. Oke, ada juga yang namanya jenis-jenis dari gerhana bulan. Apakah jenis-jenis dari gerhana bulan? Sebelumnya kalian perhatikan bahwa ini adalah bagian dari umbra, artinya bagian dari bayangan inti. Kalau penumbra berarti bayangan dari semu. Artinya ada sebagian dari sinar matahari yang masih mampu tapi dalam keadaan redup, karena hanya sedikit dari sinar matahari yang sampai, itu adalah penumbra. Oke, ini adalah jenis-jenis gerhana bulan. Yang pertama itu kalian perlu lihat posisi bulan. Oke, posisi bulan yang pertama ini disebut dengan bulan purnama. Kenapa? Karena di posisi bulan pertama ini bulan mendapatkan sepenuhnya cahaya dari matahari. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga bulan itu terlihat lebih terang. Apakah kalian pernah melihatnya? Pasti pernah. Oke, untuk posisi bulan yang kedua ini disebut dengan gerhana bulan penumbra. Kenapa? Coba kalian ingat-ingat tadi yang Miss katakan bahwa ada
bayangan penumbra dan ada bayangan inti. Jadi gerhana bulan penumbra ini, bulan masih mendapatkan sinar matahari namun dengan cahaya yang sudah redup seperti itu. Oke. Ini akan sama halnya nanti di penumbra kedua, yaitu penumbra yang paling bawah. Oke, yang ketiga, posisi yang ketiga itu apa? Posisi yang ketiga itu adalah bulan berada di bagian dari belakang bumi, namun tidak tepat berada di belakang bumi. Ini disebut dengan gerhana bulan sebagian. Kenapa? Karena di dalam posisi ini ada bagian bulan yang mendapat sinar matahari, namun ada yang tidak mendapat sinar matahari. Maka dari itu bulan itu mungkin terlihat setengah atau dia terlihat bulan sabit karena dia mendapat sinar matahari itu sebagian. Oke, yang posisi keempat ini disebut dengan gerhana bulan total. Kenapa? Karena pada posisi ini bulan sama sekali tidak mendapatkan sinar matahari karena terhalang oleh bayangan bumi. Karena posisi dari bulan dan bumi itu tepat bulan berada di belakang matahari. Perhatikan di sini posisi bulannya, ada posisi satu ini disebut bulan penuh atau purnama, kedua ini penumbra, yang ketiga adalah sebagian, dan yang keempat itu adalah bulan total atau gerhana bulan total seperti itu. Oke, di bulan yang ketiga ini bisa nanti sebagiannya bentuk bulannya itu sabit atau bulannya itu bentuknya menjadi setengah atau seperempat gitu dianya. Tetap bentuk bulan itu bulat tapi berdasarkan dari pendapatnya sinar matahari. Oke, kita sudah selesai. Silakan dipahami.